Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, berjumpa lagi di channel Alam Sukma. Kali ini kita akan meneruskan kisah Penunggu Jenazah, karya Abdullah Harahap. Selamat mendengarkan. Ia melakukan semedi, membaca segala macam mantra yang pernah ia miliki. Namun sampai otot-otot tubuhnya yang kejang dan bulir-bulir keringat sebesar jagung membajadi pakaiannya sehingga basah kuyup. Kurdi tidak berhasil memusatkan pikiran. Ingatannya melayang ke saat-saat ia dipanggil oleh keluarga Ningsih Sumarni untuk menunggu jenazah perempuan muda yang mati bunuh diri itu. Tidak bisa ia lepaskan sama sekali bayangan waktu mana ia menggeluti perempuan itu, membangkitkan si perempuan dari kuburnya, dan tidak pernah kembali lagi. Ingatan itu benar-benar mengganggu konsentrasinya. Lebih-lebih lagi goncangan-goncangan kereta, derak-derak roda serta berjutnya engsel-engsel ribut sekali. Celaka, rutuknya dalam hati. Lantas, iya, berhenti kau, berhenti. Ia bersuluh lantang. Namun apa daya, makhluk aneh yang kini menarik kereta itu malah mempercepat larinya. Lari yang terombang-ambing di atas kedua kaki dan depan yang lebih pendek dengan kedua kaki belakangnya. Kuda yang telah berganti wujud itu malah balas menoleh ke belakang, menyeringai ke arah Kurdi kemudian tertawa membahana. Sungguh, tertawa membahana. Tidak lagi meringkik. Kurdi menjadi marah. Setan, umpatnya. Lalu menyabar pecut. Baru saja pecut itu akan ia derakkan ke punggung makhluk penarik kereta. Terdengar suara menggereng liar. Lalu suara angin keras menyambar. Dalam sekejap pecut di tangan Kurdi telah lenyap. Yang tinggal hanyalah rasa kebas akibat renggutan yang sekonyong-konyong itu. Ia sampai terpekik lirih. Dan kemarahannya benar-benar telah naik sampai ke kepala. Tiada, ia berteriak, lantang, memecahkan kesepian malam di tengah rimba belantara itu. Aku tahu kalian berada di bawah perintah. Lantas ia meludah ke kiri dan ke kanan, berkali-kali, sambil komat-kamit membaca mantra. Namun sekali kepalanya tertengadah ketika meludah itu, dengan maksud mengusir bau busuk dari udara di atasnya. Matanya terpaut pada bulan yang retak-retak dan buruk itu. Ia tidak menyukai bulan dalam keadaan seperti itu. Pengaruh ilmunya jadi berkurang, tak pelak lagi. Kurdi menarik kekang kuat-kuat, seraya berdiri tegak di tempat duduk kereta. Ia pacakkan kuat-kuat kedua tumit kakinya dan menggerakkan segenap kekuatan otot-ototnya, menarik ke belakang. Sehingga tubuhnya miring sampai 45 derajat. Usahanya tidak membawa hasil. Diam-diam ia menyadari bahwa yang menarik kereta masih tetap keduanya. Hanya wujudnya saja yang berubah. Tetapi kebinatangan kuda itu telah dipengaruhi oleh sesuatu kekuatan yang dahsyat. Kekuatan yang berada di luar pengaruh Kurdi. Kekuatan dari alam barzah. Kekuatan dari roh orang yang berilmu. Tak salah lagi. Arwah Ki Sanca tengah mempermainkan dirinya dengan mempergunakan arwah-arwah manusia yang pernah sakit hati pada Kurdi. Ki Sanca telah menjanjikan lewat darah-darahnya. Kurdi tiba-tiba menyesal. Mengapa ia tidak membersihkan darah Ki Sanca dari moncong anjing serta kuku-kuku kudanya? Tenaga Kurdi kian lama kian melemah. Dalam keadaan demikian, makhluk yang dari tadi tetap berjongkok di sampingnya bergerak untuk kedua kalinya. Salah sebuah tangan makhluk itu, Kurdi tak tahu apakah itu anjing atau manusia. Terangkat ke arah tali-tali kekang, menjepitnya dengan jari-jari serta kuku-kukunya.
Kemudian mendekatkannya ke arah gigi taring, lantas merencah-rencah tali kekang makhluk itu. Tahu-tahu saja, salah satu dari tali itu telah putus. Segenap kekuatan Kurdi kini berbalik total melawan kemauannya. Ia terhumbalang ke belakang, menimpa peti mati di atas bak kereta, terlontar ke samping, jatuh di atas jalanan yang untunglah hanya tanah, dan di beberapa tempat dihujani batu-batu. Tak pelak lagi, Kurdi terhempas-hempas di jalan, sementara tangannya yang memegang seutas tali lain berputar-putar sehingga tali itu membelit lengannya. Ia tidak bisa melepaskannya sama sekali, dan hanya mampu untuk berusaha agar tubuhnya tidak sampai hancur terseret. Ia tumpukan kekuatan pada ujung-ujung jari kakinya. Satu-satunya bagian tubuhnya yang tidak mungkin ia elakkan dari torehan tanah keras dan hantaman batu-batu. Lama-kelamaan ia menyadari kalau kaki-kakinya itu mulai luka memar di sana-sini, berdarah, menimbulkan rasa sakit yang alang kepalang. Ia menggigit bibirnya keras-keras agar tidak sampai mengeluarkan jerit kesakitan. Dan tiba-tiba siksaan yang dahsyat itu berakhir. Ia dengar ringkukan kuda dan nelongan anjing yang sayup-sayup sampai ke telinga. Ia coba menajamkan pandangan matanya, menembus kegelapan malam. Kereta itu berhenti tak jauh dari sebuah jalan besar, beraspal serta rumah-rumah yang diterangi lampu listrik. Mereka telah tiba di pinggir kota kecamatan itu, tetapi mengapa makhluk-makhluk itu menghentikan siksaan atas dirinya? Bukankah dengan menyeret Kurdi di atas jalan beraspal itu, kematian akan datang lebih cepat? Kurdi bersungut pada dirinya sendiri. Makhluk-makhluk itu atau arwah-arwah itu tidak mengingini kematian Kurdi yang begitu mudah. Kurdi berharap ada orang lewat di jalan atau bus atau apa saja yang bisa melihat keadaannya dan datang untuk membantu, sehingga arwah-arwah itu melarikan diri. Kurdi tahu betul mereka menginginkan dirinya, bukan orang lain. Dan mereka hanya terlihat oleh Kurdi seorang. Tidak oleh orang lain, tetapi orang lain akan melihat Kurdi. Mula-mula mereka tentu heran. Kemudian setelah melihat luka-luka Kurdi, akan cepat-cepat datang menolong. Tidak ada orang lewat. Tidak ada bendi, tidak ada bus. Bahkan tidak ada suara apa-apa sama sekali, kecuali kesunyian malam, kegelapan yang menghantui, serta dengus nafas terengah-engah. Nafas Kurdi, nafas anjing, nafas kuda. Ia menelan ludah membasahi bibirnya yang kering. Harapannya timbul lagi untuk melihat anjing serta kudanya yang setia. Sempoyongan ia coba berdiri dengan sebelah tangannya yang bebas. Ia seka mata yang basah oleh peluh bercampur debu. Perih rasanya, tetapi ia bisa melihat dengan lebih jelas kini. Melihat makhluk-makhluk itu tidak beranjak dari binatang-binatang kesayangannya. Makhluk-makhluk itu bergerak-gerak dengan liar, berjumpalitan, menggereng, melolong, meringkik. Kurdi segera menyadari jika anjing serta kuda itu melakukan perlawanan. Namun kekuatan dari alam barzah, dari roh-roh itu tidak mampu mereka lawan. Kurdi menggeram. "Enyah, kalian makhluk-makhluk busuk, enyah ke Marjo. Aku telah membantu kalian agar bisa bertemu kembali, bersatu di dunia lain. Karena itu enyahlah, anggaplah sebagai balas jasa." Ningsih Sumarni menyeringai. "Balas jasamu telah kau ambil. Kau telah menodai tubuhku, melanggar kehormatanku. Kau makhluk terkutuk, manusia berhati busuk." Pengaruh Kisanja rupanya menang. Tiada lagi berlawan dari jiwa anjing itu. Yang ada hanyalah kepatuhan kini. Anjing yang telah berubah wujud jadi Ningsih Sumarni itu menerkam ke depan. Disusul hentakan-hentakan kaki kuda. Hentakan-hentakan kaki yang menggebu-gebu hebat mendatangi tempat Kurdi berdiri sempoyongan. Disertai sumpah serapah dari mulut makhluk itu menyumpahi kelakuan Kurdi, melepaskan rasa sakit hati karena kekasihnya telah dinodai Kurdi, mengutuk perbuatan Kurdi yang katanya telah mengakibatkan ia kehilangan anak serta istrinya yang kedua. Kurdi mulanya pasrah. Ia tidak peduli kematian bagaimana yang harus ia alami.
Tetapi pandangan matanya yang tajam segera melihat sosok-sosok tubuh lain di balik penjelmaan arwah-arwah itu. Sosok tubuh anjing serta kudanya yang setia. Binatang-binatang itu tidak boleh tersiksa jiwanya. Kurdi tidak tega. Ia harus melepaskan siksaan itu. Bagaimanapun juga caranya. Kurdi hanya memerlukan tempo tak sampai 3 detik untuk berpikir. Tangannya yang bebas mengeluarkan golok dan sarung yang terikat di pinggangnya. Ia tidak pernah membunuh makhluk hidup. Tetapi ia pun tidak sampai hati membiarkan makhluk-makhluk setia yang selama ini melindunginya itu terlunta-lunta arwahnya. "Matilah dengan tenang," bisik Kurdi, lirih, dan goloknya dengan cepat telah terayun. Kilatan golok itu membersihkan bayangan lain di mata Kurdi. Bayangan dirinya dengan mata buta, otot-otot lumpuh, otak tidak mau bekerja, dan kematian yang datang secara lambat. Siksaan yang akan menggerogoti hidupnya detik demi detik. Pengorbanan itu ternyata tidak sampai terjadi. Golok Kurdi hanya menampas angin. Angin keras yang lewat di sampingnya. Oleh lontaran tubuh yang berat. Terdengar suara berdebuk yang lunak. Lalu lolongan anjing yang lirih. Waktu Kurdi menoleh ke arah suara itu. Tahulah ia bahwa makhluk pertama yang menerkam dirinya telah gagal melaksanakan niatnya. Pada detik terakhir, kesadaran anjing itu akan kesetiaannya sebagai binatang pelindung tuannya muncul. Binatang itu menggelakkan sambaran golok Kurdi. Akibatnya, tubuhnya yang sudah keburu terbang ke udara meluncur deras ke bawah. Dengan kepala terlebih dahulu tiba di tanah keras dan berbatu. Pada detik peristiwa itu berlangsung, wujud makhluk itu telah kembali pada wujud semula. Anjing besar, berkulit hitam legam. Namun kekokohan tubuhnya telah tidak berdaya sama sekali. Jumena, dukun berilmu putih dari desa yang mereka lewati, senja tadi telah mengisyaratkannya. Goncangan sedikit saja akan membuat anjing itu mati. Apalagi hempasan keras dari kepalanya ke atas batu. Kurdi tersentak ke bak kereta dengan hati yang luluh. Ia sama sekali tidak memperhatikan bagaimana sosok tubuh yang lain yang jauh lebih besar serta lebih perkasa dari anjing itu melakukan tindakan ganjil pula. Rentakan-rentakan kaki keras menghempas di tanah. Wujud Parjo menghilang. Yang ada hanyalah wujud seekor kuda tinggi besar dengan tubuh yang kuat kokoh. Kulitnya yang berkilat-kilat membasahi keringat. Kilatan lain membersit lebih nyata dari sepasang matanya. Kuda itu memandang anjing yang sedang sekarat di tanah. Kemudian berjalan mendekat. Berdiri sebentar di dekat anjing itu. Kemudian kepalanya menengkuk ke bawah. Kuda itu menjilati anjing itu dengan gerakan-gerakan yang di mata Kurdi jelas hanya berarti sesuatu hal. Kasih sayang. Habis menjilati bakal anjing, sang kuda menoleh ke arah Kurdi. Dalam remang-remang malam, mata Kurdi menangkap cairan bening di sudut-sudut mata kuda. "Kau menangis," bisik Kurdi, takjub, dan ia sendiri pun sebenarnya ingin menangis. Belum lagi air mata Kurdi mengalir keluar. Sahabatnya yang tinggal satu-satunya di dunia itu telah melakukan gerakan tidak terduga. Binatang besar itu berjalan ke arah sebatang pohon besar, mengangkat kedua kaki depannya tinggi-tinggi. Kemudian dengan satu hentakan kuat pada kaki-kaki belakangnya, kuda itu menghempaskan tubuhnya ke depan. Kepalanya dengan dahsyat melanda batang pohon. Terdengar suara berderak. Kurdi tidak tahu apakah suara berderak itu berasal dari kepala kuda atau batang pohon, atau barangkali juga kedua-duanya. Yang ia tahu hanyalah binatang bertubuh besar dan kokoh itu terhempas ke tanah keempat kaki-kakinya, menyepak-nyepak dengan liar. Tak lama kemudian tinggal lejotan-lejotan perlahan, serta dengus-dengus napas lemah. Kejadian yang susul-menyusul itu berlangsung sangat cepat. Kurdi belum sempat mengatur nafasnya yang memburu ketika binatang-binatang kesayangannya itu telah terkapar di hadapannya. Ia sama sekali tidak percaya dengan apa yang ia saksikan, sehingga merasa sangat terpukul manakala telinganya menangkap bayangan-bayangan tubuh yang sekarang sekarat itu. Sekujur tubuhnya seolah-olah mendadak lumpuh sehingga ia jatuh melorot, terduduk di tanah. Golok di tangannya terlepas tanpa ia sadari.
Gagangnya menimpa punggung kaki kanannya yang memar-memar, berdarah. Ia tidak merasakan kesakitan dan perih yang ditimbulkan oleh luka-luka di kaki, serta lacet-lacet berdarah pada tangannya yang masih dibeli tali. "Apa yang kalian berbuat?" bisiknya lirih. Ia berusaha memikirkannya. Kemudian teringat sekilas pandang mata mereka yang diarahkan pada Kurdi sebelum sahabat-sahabatnya itu berbuat nekat. Dan Kurdi semakin runtuh. Manakala ia sadari apa maksud semuanya itu. "Mengapa?" Ia tiba-tiba menjerit tertahan. "Mengapa kalian lakukan itu? Mengapa justru kalian yang harus berkorban? Bukankah mati di tanganku bagi kalian berarti sama saja? Kematian, kematian, mengapa? Mengapa?" Lalu perlahan-lahan ia kembali menangis. Hancur hatinya. Bukan saja karena kini tinggal sendirian, tetapi juga terharu oleh pengorbanan sahabat-sahabatnya yang setia itu. Di antara kehancuran hati yang tengah melanda Kurdi, diam-diam sanubarinya diselinapi perasaan takjub. Binatang kesayangannya itu seakan-akan tahu apa akibat yang terjadi pada Kurdi apabila Kurdi melakukan sesuatu yang bisa mematikan bahkan cuma melukai makhluk lain. Mereka seperti tahu, atau mereka memang tahu. Itu sebabnya mereka menerjang Kisanca malam kemarin. Dan kini nekat pula bunuh diri. "Belum cukupkah lindungan yang kalian berikan padaku? Belum cukupkah?" keluhnya. Terbayang di matanya saat-saat di mata binatang-binatang itu selalu bertindak sebagai pelindung. Anjing itu pernah menggigit putus leher seekor ular sanca yang hampir saja mematuk Kurdi. Seekor macan tutul yang hampir saja menerkam Kurdi, lumat kepalanya ditendang kudanya. Dulu ketika penduduk kampung mengetahui Mira bercinta-cintaan dengan Kisanca, pernah beberapa orang pemuda mau mengeroyoknya. Tetapi mereka lari serabutan begitu anjing dan kuda Kurdi menggeram-geram di dekat mereka. Anjing dan kuda itu pun selalu mengawasi dari kejauhan, tatkala Kurdi dan Mira sedang memadu janji di tempat-tempat tersembunyi. Seakan-akan anjing dan kuda itu mengerti apa yang tengah melanda dada muda-mudi yang masih remaja itu. Serta kenangan-kenangan manis itu terputus tiba-tiba. Sepasang mata Kurdi yang dari tadi terpaut ke tubuh binatang-binatang kesayangnya itu kini terbelalak lebar. Mata yang sudah terbiasa dengan kegelapan malam itu bergulat dengan batin Kurdi yang masih bimbang. Tidak, ia tidak tengah bermimpi. Ia tidak tengah membayangkan pemandangan-pemandangan ganjil. Ia tidak percaya. Itu saja karena apa yang tengah berlangsung di hadapannya mungkin merupakan peristiwa aneh yang pernah ia saksikan seumur hidupnya. Ia sekali dua mendengar bahkan pernah menyaksikan proses manusia berubah jadi binatang karena si manusia itu munjung atau pengadut setan berwajah binatang. Tetapi kini yang ia lihat adalah sebaliknya. Anjing dan kuda, dua ekor binatang yang paling dekat dengannya selama ini, pelan-pelan tetapi pasti berubah wujud seorang perempuan. Sementara kuda berubah jadi wujud seorang laki-laki. "Demi roh-roh yang melindungiku," Kurdi bergumam serak. "Apa artinya semua ini?" Laki-laki yang berasal dari wujud kuda rupanya mendengar erangan Kurdi. Ia mengangkat kepalanya perlahan. Kepala yang rusak berat karena dihantam pohon. Darah mengalir di sana sini. Kurdi tidak mengenal laki-laki itu. Biarpun wajahnya misalnya utuh, Kurdi yakin ia juga tidak akan mengenalinya. Dengan terheran-heran ia mendengar suara patah-patah. "Kurdi, kami adalah moyangmu. Itulah artinya." Kurdi jadi tegang. Ia pandangi laki-laki yang sedang sekarat itu. Moyangku, kalian berdua." Matanya kemudian berpindah ke tubuh si perempuan. Juga rusak wajahnya. Terhantam batu, tiada gerakan dari perempuan itu. Tiada sama sekali. Kurdi menajamkan pandangannya, mempergunakan seluruh kekuatan batinnya. Kemudian ia menyadari mengapa si perempuan kini tidak lagi memperlihatkan tanda-tanda hidup. Kepalanya pecah. Di bagian belakang ada bercak-bercak putih. Otak. "Moyangku," Kurdi mendengus.
Segenap kekuatan kemudian kembali pada dirinya. Ia bangkit dan bermaksud mendapatkan kedua orang yang mengaku moyangnya itu. Tetapi si laki-laki kembali menggerakkan kepalanya, seakan-akan memprotes sehingga Kurdi urut niatnya. Ia kemudian hanya berdiri, tegang dan gemetar, mendengar ucapan laki-laki yang sekarat itu. Jangan kau sentuh kami ini. Jangan Kurdi, percuma saja. Istriku sudah mati. Ajalku pun akan segera tiba. Jangan kau sentuh jasad kami. Biarkan jasad kami ini meneruskan takdir. Ada batuk-batuk serak sebentar. Kemudian helaan-helaan nafas tersengal-sengal dan dilanjutkan suara terputus-putus. Tajamkan telingamu, Kurdi. Dengarkan apa yang akan kuceritakan. Kurdi menggerakkan kekuatan batin. Ia kemudian mendengar, bahkan seolah-olah bisa menyaksikan peristiwa itu dengan mata kepalanya sendiri. Kedua suami istri itu lebih dari 100 tahun yang lalu pernah sama-sama bertapa. Mereka ingin kebal dan juga ingin tetap awet muda. Keinginan itu ditentang habis-habisan oleh ayah si suami, yang dengan tandas menegaskan, Yang Maha Kuasa sudah mengguratkan kekuatan fisik, serta keampuhan usia manusia melawan alam. Si suami memberi dalih, kami cuma menuntut ilmu untuk menjaga diri, tidak ada tujuan-tujuan lain. Bohong, kalian terdorong nafsu birahi dan ingin perkasa seumur hidup kalian. Kami tak akan mempergunakan untuk maksud-maksud jahat, ayah. Hanya untuk kelanjutan hidup kami berdua saja. Kami berjanji. Karena mereka bersikeras juga, akhirnya sang ayah tidak kuasa lagi menahan. Dengan lesu ia mengingatkan. Baiklah, teruskanlah maksud kalian yang bagiku tetap berbau busuk itu. Tetapi tanggunglah sendiri resikonya. Banyak resiko-resiko berat yang harus mereka lampaui. Tetapi demi ilmu kebal serta keinginan awet muda sampai mati, mereka terima saja semua cobaan-cobaan serta resiko-resiko itu. Termasuk keharusan mereka meninggalkan menu sehari-hari dari nasi dan lauk pauk, menjadi hanya darah ayam putih. Itu pun ayamnya harus dipotongkan orang. Dengan lain perkataan, resiko yang lebih berat adalah mereka tidak boleh melukai makhluk lain, apalagi membunuhnya. Celakanya lagi, darah itu harus mengalir dari lubang-lubang hidung serta mulut sebuah tengkorak manusia. Serta tengkorak itu haruslah tengkorak orang yang sama-sama telah melahirkan mereka ke dunia ini. Dengan hati berat, mereka laksanakan semua syarat-syarat itu. Memang mereka jadi kebal terhadap senjata tajam, akan tetapi tidak terhadap penyakit. Sang istri yang orang tuanya masih hidup kedua-duanya tidak bertahan cukup lama untuk menunggu ibunya mati. Ia diserang penyakit asma. Penyakit itu menyiksa selama menjalani sisa-sisa hidup yang tidak pernah lagi berbahagia. Sementara si suami, ketika ketahuan oleh ayahnya yang fanatik itu, telah membongkar kuburan ibunya kemudian mengambil tengkorak kepalanya, dikutuk dan disumpah, serta tidak diakui anak dan tidak akan mendapatkan warisan. Anak dan ayah itu bertengkar hebat. Keduanya jadi emosi. Si ayah karena merasa terhina, tengkorak istrinya diangkat dari kuburan. Sementara si anak kecewa dengan keputusan ayahnya. Di samping sudah putus asa menghadapi penyakit sang istri, tidak dapat menahan emosi, keduanya berkelahi. Sebuah tinju yang deras dari sang anak menerpa mata sang ayah, sehingga pecah berdarah. Si ayah kalap menyambar sebilah pedang dan bermaksud membunuh anaknya. Tetapi pedang itu tidak berhasil melukai sang anak. Ia kebal dan tahu-tahu saja senjata telah makan tuan. Sebelum menghembuskan nafas yang terakhir, sang ayah sempat menyumpah serapah. Kukutuk kalian. Kalian akan menunggu jasadku seumur hidup kalian berdua. Dan turun-temurun kalian berdua akan menunggu jasad orang-orang yang mati. Penasaran seperti diriku. Seperangkat kutuk masih ia tambahkan dalam sumpah serapahnya. Setelah merasa puas, sang ayah pun mati. Meskipun jasad sang ayah telah membusuk.
Tetapi sang anak tidak pernah berhasil mereka lenyapkan. Dikubur, tanah terbongkar dari jasad itu kembali berada di rumah. Dilempar ke sungai, tenggelam, tetapi malam harinya sudah hadir kembali di rumah. Kengerian serta bau busuk tidak kuat mereka tahan. Suami istri yang durhaka itu meninggalkan rumah untuk pindah ke tempat lain. Kemanapun mereka pergi, mayat itu tetap mengikuti, sampai tinggal tulang belulang saja. Akhirnya mereka meninggalkan rumah itu untuk terakhir kalinya. Kembali ke tempat di mana dulu mereka pernah bertapa. Tempat itu adalah tempat di mana sekarang berdiri rumah yang didiami turun-temurun oleh anak dan cucu mereka. Tempat Kurdi sebagai turun terakhir tinggal. Ketika mereka tiba di pertapaan itu, kerangka sang ayah sudah menunggu di sana. Namun karena mereka sudah terbiasa, mereka membiarkannya saja. Tidak panik, tidak pula terpengaruh, apalagi mundur. Terpentang bagi keduanya. Mereka meletakkan tapa berata bersama-sama, diganggu oleh siksaan batin. Si istri oleh siksaan asma. Mereka satukan kekuatan batin. Mereka minta, "Jauhkan kami dari pohon beringin tua. Jauhkan kami dari pohon beringin tua." Pohon yang menaungi rumah kediaman mereka dan keturunan mereka. Kemudian di tempat itu, pohon yang mereka sembah adalah, "Pisahkan tulang belulangnya, lebar ke dalam penjuru angin." Tanpa membuang-buang waktu lagi, kerangka sang ayah mereka luluh lantakan, kemudian dilemparkan ke dalam penjuru angin. Habis melakukan itu, perbuatan itu mereka kembali bertapa berata. Pohon keramat itu berkata, "Kalian tak akan diganggu oleh kerangka-kerangka itu lagi. Tetapi kalian telah melanggar peraturan yang kuberikan. Kau perempuan, kau tidak berhasil memperoleh tengkorak kepala ibumu. Kau gagal. Dan kau laki-laki, kau beroleh tengkorak ibumu, tetapi kau lukai bahkan kemudian kau bunuh ibumu. Kau pun telah gagal." Mereka mengaku bersalah dan mohon ampun. "Tidak, jangan menjilat ludah. Jangan melanggar janji. Kalian harusnya malu. Tolonglah." "Tidak, aku tidak sudi menolong manusia-manusia tak berguna seperti kamu berdua. Kukutuk kalian untuk tempat tinggal di tempat ini sampai keturunan kalian yang paling akhir." Jangan keburu berlega hati, mengira hukumanku terlalu ringan. Ilmu kalian hilang, syarat-syaratku juga aku cabut. Kamu berdua harus tetap menyembah tengkorak yang diambil dari kubur itu. Kamu berdua pun harus tetap menjalani peraturan-peraturan yang telah kalian setujui bersama. Hidup dari darah ayam putih, ayam yang disembelihkan orang lain. Harta peninggalan sang ayah cukup banyak. Dengan itu mereka bisa mendatangi penduduk di berbagai desa, membeli ayam putih, dan minta tolong menyembelihkannya sekalian. Semua mereka jalankan dengan terpaksa sampai anak mereka seorang laki-laki lahir, bertumbuh lambat, dan kemudian mereka berdua cepat menjadi tua. Ketika kematian mereka rasa tak akan terelakkan lagi, kedua suami istri itu kembali melakukan tapa berata. "Anak kami belum cukup besar, tetapi kami akan mati, sedangkan kami ingin tetap merawat dan melindunginya. Tunjukkanlah kepada kami hal apa yang harus kami perbuat." Kedua suami istri itu memohon dengan sangat. "Malah kalau kau perbolehkan, ingin sekali kami jadi pelindung keturunan kami sampai yang paling akhir." "Betapa malangnya mereka telah termakan sumpah yang dijatuhkan ayah." Pohon menjawab, "Ada dua makhluk yang bisa melakukan hal itu. Yang satu anjing, yang kedua kuda. Mau kalian berubah wujud jadi binatang-binatang itu?" Lama waktu yang mereka perlukan untuk berpikir sampai ajal kian mendekat, dan siksaan tak tertahankan lagi. Mereka menyembah pohon beringin itu dan berujar, "Demi keselamatan darah daging kami, istriku bersedia ganti rubah jadi dengan anjing. Jadikanlah aku seekor kuda." "Demikianlah yang terjadi, Kurdi," kata laki-laki itu dengan nafas terengah-engah, serta batuk-batuk yang kian menjadi. Sesaat, bibirnya yang terluka menyeringai seulas senyum. Katanya, "Batuk ini, rupanya aku sempat terjangkit oleh penyakit istriku."
Kurdi tidak menganggap ucapan itu sebagai hal yang lucu. Lalu, ia bergumam, "Hati-hati. Kenapa moyang berdua berganti wujud jadi manusia lagi?" Laki-laki itu tertawa, terkekeh-kekeh parau. "Begini," jawabnya. "Pohon keramat yang berkata bahwa aku dan istriku akan mati wajar sebagai manusia apabila salah seorang keturunan kami rela mengorbankan diri untuk ketenangan jiwa kami berdua. Dan itulah yang kau lakukan, Kurdi. Betapa besar terima kasih kami padamu. Lantas, mengapa moyang berdua harus bunuh diri? Bukanlah dengan golok di tanganku." "Kurdi," tugas si laki-laki, "meskipun aku dan istriku telah berganti rupa jadi anjing, tetapi kutuk ayahku tetap kami ingat baik-baik. Maka lebih baik kami bunuh diri daripada meninggalkan kau harus mati dengan cara mengerikan serta tersiksa di setiap belah nafas serta detakan jantung yang akan makan waktu cukup lama." Kurdi memelas. "Mengapa aku tidak mati saja seperti kalian, seperti orang tuaku, seperti Mira?" "Bila karena bulan, ilmu dan kutuk itu." Suara lelaki itu terputus sampai di situ. Kurdi lebih mendekatkan telinganya lagi, tetapi tidak ada ucapan apapun yang ia dengar sebagai lanjutan kalimat yang terputus itu. Bahkan juga tidak tarikan nafas. Ia perhatikan wajah laki-laki itu, kaku, pucat dan diam. Ia ingin menggoyang-goyangkan tubuh si laki-laki, ingin memaksa agar ia teruskan ucapan yang tidak selesai, tetapi segera teringat akan peringatan moyangnya, agar jangan menyentuh jasad mereka. Apa yang akan terjadi dengan jasad kedua orang moyang itu? Dan apa maksudnya dengan kata-kata "bila karena bulan"? Refleks Kurdi tengadah dan melihatnya. Semenjak datang malam ia telah melihatnya. Bulan retak-retak, gerhana, lalu kutuk dan ilmu, serta hubungannya dengan hidup Kurdi. Dengan hati yang penasaran, Kurdi merundukkan mukanya lagi, berharap moyangnya belum mati dan masih mau melanjutkan kata-katanya. Tetapi untuk kesekian kalinya, mata Kurdi terbelalak sangat lebar. Moyang perempuannya, kedua tubuh yang tadi berkulit halus itu, dengan cepat telah menjadi keriput. Keriput di sekujur tubuh keduanya, diiringi oleh warna rambut yang hitam, berubah jadi putih. Belum lagi Kurdi sempat mengatur nafas. Peristiwa berikutnya dengan cepat telah berlangsung. Tubuh yang tadi tinggal kulit, kini tinggal tulang belulang, serta tengkorak tanpa biji mata, tanpa telinga, tanpa daun, hidung, tanpa bibir. "Demi roh," bisiknya, tersendat. Dan tulang belulang serta tengkorak itu pun lenyap dengan tiba-tiba. Tinggal debu belaka yang tertangkap jelas oleh sinar mata Kurdi yang masih dibantu kekuatan batin. Pelan-pelan tetapi pasti, ia merasa kekuatan batin itu pun menurun. Angin bertiup di sekelilingnya, mula-mula perlahan, kemudian keras. Ia menggigil. Tidak pernah ia merasa sedingin ini. Tidak pernah ia merasa segemetar ini. Rasa-rasa sakit pada kaki serta tangannya muncul pula tiba-tiba. Tidak pernah ia merasa sesakit ini. Matanya terasa perih, tetapi ia paksakan juga untuk melihat apa yang terjadi dengan debu-debu keputih-keputihan itu. Dengan sinar mata yang kian melemah, ia lihat bagaimana debu kedua orang moyangnya bertemparasan ditiup angin. Bertemparasan kian kemari, kemudian lenyap sama sekali, hilang ke arah 8 penjuru angin. Angin dingin itu kian kencang bertiup. Kegelapan menghantui dengan tiba-tiba. Kurdi tengadah. Bulan retak-retak itu telah hilang. Mendung berlari-lari di langit kelam. Mendung hitam, lalu guntur tiba-tiba menggelegar, sehingga Kurdi terlonjak berdiri saking kagetnya. Ketika kemudian petir menyambar, ia tutupkan kedua tangannya di atas kepala. Aneh, ia juga belum pernah merasa setakut ini. Apa yang terjadi dengan dirinya? Apa? Kurdi berusaha mengatur nafas di antara hujan yang mulai turun rintik-rintik. Ia coba memusatkan pikiran, tetapi tidak berhasil. Pikirannya terpecah, kacau balau, bingung. Ia coba membaca mantra, namun hanya 1-2 yang berhasil dia ucapkan. Kebanyakan kacau susunannya.
terganggu oleh kebingungan dan kekalutan pikiran. Suatu perasaan ganjil menyentuh ulu hatinya. Apakah ilmuku telah? Ia merasa kecewa hanya sekejap. Tapi karena tiba-tiba ia merasa kegembiraan menyelinap pula di dada. Bersambung. Demikian tadi kelanjutan kisah Penunggu Jenazah karya Abdullah Harahap. Nantikanlah kelanjutan kisahnya di video mendatang.